Saya mengenal Dila, Miftahul Nur Dila itu sekilas. Jadi pada waktu itu saya dimutasi ke SMP Negeri 1 Kabu. Tidak lama sih, hanya 1 semester. Saya sempat ngajar dia. Dan saya juga belum tahu detail bagaimana prestasi akademiknya. Cuma waktu itu setahu saya dia itu lebih grafiak, kemudian lebih berani mengungkapkan pendapatnya kepada guru, salah satunya kepada saya. Seingat saya sih pada waktu itu tentang Dila. Detailnya saya nggak tahu, bagaimana termasuk prestasi akademiknya saya nggak tahu. Kalau ditanya tentang sejauh mana saya mengenal Dila, ya memang hanya 1 semester itu di SMP Negeri 1 Kabu. Kemudian saya ketemu lagi dengan Dila itu pada saat Konvercat Ibnu IPPNU pada waktu itu di MTSN 3 Jombang atau MTSN Tambak Beras. Saya ketemu dia, kemudian dia menjadi salah satu peserta. Ternyata dia sudah aktif, ternyata dia juga menjadi ketua PAC IPPNU di Kabu. Selang beberapa waktu berikutnya, saya didatangi oleh Dila dan beberapa temannya dari PAC IPPNU Kabu untuk diminta menjadi salah satu pemateri lakmut. Dari situlah saya kemudian bisa menilai, oh Dila ini leadership-nya tampak, kreativitas dalam berorganisasi dan pergerakannya tampak, lebih-lebih gaya komunikasinya juga bagus, sehingga menjadi model bagi dia untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak lain. Lebih-lebih kemudian dia bercerita bahwa bersinergi dengan pihak camat atau kecamatan Kabu untuk menjalankan entah program apa, termasuk juga dia melakukan edukasi atau pendampingan belajar ke wilayah-wilayah terpencil di daerah Kabu, kalau nggak salah di Manduro atau di mana itu, saya lupa. Sehingga saya kemudian, oh ini dia benar-benar kader penggerak lah, kader penggerak. Lebih-lebih pada saat saya tahu pada hadir di acara lakmut, saya diminta untuk menjadi pembicara. Saya lire aja, oh Dila ini bagus ya. Itu sejauh pengetahuan saya. Kalau ditanya apakah dia layak memimpin IPPNU Kabupaten Jombang atau PC IPPNU Jombang, ya saya ya jujur saja dengan modal seperti itu menyimpulkan bahwa dia layak. Dia punya modal, dia punya jaringan, setidak-tidaknya pengalaman dia menggerakkan dan melakukan kreativitas berkreasi di PAC Kabu menjadi modal bagi dia untuk menggerakkan PC IPPNU Kabupaten Jombang. Terus terang memang dia cerita kepada saya bahwasanya karena di Kabu itu kan ada beberapa tokoh, baik tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemerintahan dan juga politisi, ya semuanya itu didekati untuk menggerakkan IPPNU di wilayah Kabu.
Dan saya katakan sah-sah saja dan harusnya memang seperti itu sebagai seorang penggerak. Kita harus dekat dengan banyak orang untuk bisa berkolaborasi, bersinergi. Tentunya masing-masing punya idealisme, punya identitas yang jelas, idealisme dan juga kemerdekaan sesuai dengan organisasinya. Kalau dalam hal ini adalah IPPNU, ya sesuai dengan idealisme IPPNU seperti itu. Maka tidak tabu kok Anda mau berdekatan atau bersinergi dengan pejabat, dengan anggota dewan, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tidak tabu dan malah harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, kan itu menjadi modal pergerakan kita, karena kita tidak mungkin bisa bergerak sendiri. Lebih-lebih ini kan organisasi sosial kemasyarakatan, sehingga kita butuh dukungan dari banyak pihak untuk kita olah menjadi kekuatan dan kita sodorkan kepada publik menjadi kreativitas sesuai dengan wadah yang kita gerakkan. Kalau IPNU ya IPNU, kalau IPPNU ya IPPNU, seperti itu. Bagi saya tidak masalah. Kalau seandainya Dila tidak terpilih sebagai ketua IPPNU di PC IPPNU Kabupaten Jombang atau dalam konferensi ini, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ya, kontestasi atau kompetisi kalah menang sesuatu yang wajar. Cuma meskipun nanti seandainya dia tidak terpilih dan ternyata suara mayoritas dijatuhkan kepada kader yang lainnya, kader seperti Dela tidak bisa dilepas. Ya, track recordnya bagus sehingga bisa kemudian memperkuat jajaran pengurus PC IPPNU Jombang lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih bergerak agar identitas IPPNU itu tidak selalu dibayang-bayangi atau terhijab oleh IPNU, sehingga IPPNU bisa eksis secara mandiri. Kemudian kalau ditanya pesan-pesannya, ya pokoknya pengurus yang akan datang harus lebih kreatif, harus lebih bagus, lebih bergerak dan cerdas. Slogannya belajar, berjuang, dan bertakwa atau berjuta. Itu harus menjadi slogan kita. Belajar, berjuang, bertakwa. Baik yang ada di IPNU maupun yang ada di IPPNU. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.